Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Cordova, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Tidak terasa kita sudah memasuki 15 Ramadan. Dan untuk menemani waktu menjelang berbuka puasa teman-teman pada hari ini, izinkan saya, Meiza Andina Putri, untuk menyampaikan kultum yang berjudul Kisah Nabi Daud alaihi salam. Kisah Nabi selalu memiliki cerita yang menarik untuk disimak. Selain kita belajar sejarah dan juga mengetahui berbagai peristiwa pada masa lampau, kisah Nabi juga penuh dengan inspirasi. Terdapat 25 Nabi yang tertulis dalam Al-Quran yang patut kita ketahui, dan salah satunya adalah Nabi Daud alaihi salam. Sahabat Cordova yang dirahmati Allah, nama Daud disebutkan sebanyak 16 kali dalam Al-Quran. Sosoknya tidak hanya dipandang sebagai Nabi Allah, tetapi juga pemimpin yang adil dan soleh, serta raja panutan yang ideal. Daud lahir dari salah satu keturunan Nabi Ibrahim. Ia lahir dari kalangan Bani Israel setelah masa kenabian Musa dan Harun. Daud bin Yesya adalah salah seorang dari 13 bersaudara. Ia tinggal di kota Baitlahem. Pada pemerintahan Raja Tolut, seluruh warga yang tidak memiliki ikatan rumah tangga dan perdagangan diminta untuk ke medan perang. Dengan memilih orang terbaik, Raja Tolut berharap mereka dapat memfokuskan diri pada peperangan tanpa menghiraukan persoalan rumah tangga dan juga perdagangan. Terdapat salah satu anak muda yang ikut dalam barisan tersebut. Remaja tersebut bernama Daud. Ia diperintahkan oleh ayahnya untuk menyertai kedua kakaknya dalam medan perang. Tetapi ia tidak diperkenankan untuk maju ke garis depan. Ia hanya diminta untuk melayani kedua kakaknya di garis belakang. Dalam melawan pasukan Jalut, Allah memberikan kemampuan pada Daud untuk mengolah besi menjadi alat perang. Dan dengan izin Allah, tentara Raja Tolut dapat mengalahkan tentara Jalut, dan hanya tersisa Jalut seorang. Lalu diumumkan oleh Raja Tolut, siapa saja yang dapat menaklukkan Jalut, maka akan ia ambil sebagai menantunya. Daud yang masih remaja tampil berdepan untuk meminta izin untuk melawan Jalut. Awalnya Raja Tolut ragu, tetapi setelah didesak oleh Daud, ia pun mengizinkan Daud untuk melawan Jalut. Sahabat Cordova yang dirahmati Allah, Jalut merupakan seseorang yang sangat sombong. Ia telah berkali-kali menantang orang-orang dari Bani Israel untuk berperang melawannya. Lalu tiba-tiba Daud muncul di hadapannya. Jalut tertawa terbahak-bahak melihat seorang anak muda menantangnya. Daud maju membawa tongkat, 5 buah batu, serta ketapel. Jalut maju dan tetap mengejek Daud serta menertawakan kekafiran dan kelemahannya. Daud kemudian meletakkan batu yang keras di atas ketapelnya dan kemudian ia meluncurkan batu itu ke udara, sehingga batu itu meluncur keras. Angin menjadi sahabat Daud, sehingga angin itu pun membawa batu tersebut ke arah dahi Jalut, dan kemudian batu itu pun membunuh Jalut yang sudah dibekali dengan senjata lengkap. Setelah berhasil menaklukkan Jalut, Daud menikahi putri Tolut dan menjadi raja untuk kaum Bani Israel. Saat usianya 40 tahun, Daud mendapat risalah kenabian dan Allah memberinya kitab Zabur serta menjadikannya salah satu Rasul Allah. Nabi Daud mendapat hikmah kesempurnaan ilmu dan juga kebijaksanaan dalam menyelesaikan permasalahan. Sahabat Cordova yang dirahmati Allah, Nabi Daud merupakan seseorang yang sangat pencemburu. Ketika ia bepergian, ia selalu memastikan untuk mengunci seluruh pintu rumahnya agar tak seorang lelaki pun dapat masuk ke rumahnya. Ketika Nabi Daud pergi, istrinya melihat dan memeriksa kondisi rumah. Betapa terkejutnya ia ketika menemukan seseorang lelaki berdiri tegak di tengah rumah. Ia takut akan kemarahan Nabi Daud jika memergoki ada seorang lelaki di tengah rumah. Tak berselang lama, Nabi Daud pun pulang, sementara lelaki itu tetap pada posisi semula tanpa rasa takut dan khawatir. Lalu Nabi Daud bertanya kepada laki-laki tersebut. Dia menyebutkan jati dirinya yang langsung dikenali oleh Nabi Daud. Dia berkata,
Aku adalah seseorang yang tidak takut pada raja, tidak ada yang menghalangiku. Lalu Nabi Daud pun langsung mengenali ciri-cirinya. Nabi Daud berkata, jika kamu demi Allah adalah malaikat maut, selamat datang keputusan Allah. Lalu Nabi Daud pun dicabut nyawanya dan beliau pun wafat. Lalu Nabi Daud pun dimandikan, dikafani dan disiapkan. Namun matahari menyinari dengan teriknya. Nabi Sulaiman pun memerintahkan agar burung-burung memayungi dengan sayapnya. Maka jasad Nabi Daud pun terpayungi. Begitu pula dengan para penghantar. Akibatnya, bumi menjadi gelap. Sahabat Cordova, demikianlah kisah Nabi Daud yang dapat saya sampaikan. Semoga dari kisah Nabi Daud ini, sahabat Cordova dapat mengambil banyak inspirasi. Menuntut ilmu di jenjang PAUD, lalu lanjut ke jenjang madrasah. Sekian Alkisah Nabi Daud, semoga sahabat Cordova mendapatkan wasilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.